Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Kaila Salsabila selaku Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang muskuli thoracis et abdominis. Secara umum, kita akan bahas dua kelompok otot. Yang pertama, muskuli thoracis atau otot-otot yang ada di rongga dada, dan yang kedua ada muskuli abdominis atau otot yang ada di bagian perut. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita perlu tahu juga untuk mengidentifikasi struktur otot pada kadaver, kita bisa melihat adanya struktur yang berserat-serat. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang muskuli thoracis atau otot pada bagian dada. Nah, di sini ada otot dada yang cukup besar, disebut sebagai musculus pectoralis major. Yang ini. Nanti kalau teman-teman lihat juga insersinya tuh ada ke bagian humerus. Nah, kalau muskulusnya kita buka, kita lihat bagian profundanya. Di sini terlihat musculus pectoralis juga, tapi yang lebih kecil, disebut sebagai musculus pectoralis minor. Oke, berikutnya di sini ada suatu struktur otot yang jika kita amati tampak bergerigi atau serrated. Nah, dia disebut sebagai musculus serratus anterior karena dia di bagian anterior. Dan dia bergerigi. Berikutnya kita akan mengamati otot-otot yang berperan dalam membantu pernapasan. Nah, di sini ini kan ada costa. Berarti otot-otot diantaranya adalah muskuli intercosta. Muskuli itu bentuk jamak dari musculus. Nah, muskuli intercostales ada dua, ada yang eksternal dan internal. Kalau yang eksterni itu kita bisa lihat dia letaknya lebih luar atau lebih superficial. Nah, kalau yang interni letaknya lebih profunda atau lebih dalam. Nah, ini ada suatu trik cepat untuk menghafalannya. Kalau muskuli intercostalis eksterni yang bagian luar, jika teman-teman lihat dari bagian anterior, dari bagian depan, itu serat-serat ototnya kalau kanan kiri disatukan seperti huruf V. Yang ini. Lihat ya, dia itu seperti huruf V. Begini. Yang ini. Serat-seratnya ini yang eksterni. Letaknya lebih superficial. Nah, kalau yang lebih profunda, lebih dalam, ini adalah muskuli intercostales yang interni. Nah, kalau disatukan yang kanan dan kiri, dia membentuk seperti huruf A. Seperti ini, seperti huruf A. Jadi bentuknya seperti ini serabut-serabutnya. Berikutnya di sini ada juga nih otot yang membantu pernapasan. Dia ada di antara torak dan abdomen. Ini disebut sebagai diafragma. Ini adalah diafragma. Jika dilihat lebih lanjut bisa terlihat hiatus esofaginya. Oke, muskuli thoracis sudah selesai. Kita lanjut ke muskuli abdominis atau otot di bagian abdomen. Nah, otot abdomen akan kita bagi dua. Ada yang lateral dan juga yang bagian medial atau bagian tengah. Pertama kita bahas dari yang medial terlebih dahulu atau di bagian tengah. Nah, jika teman-teman amati, di sini ada suatu otot yang bentuknya seperti kotak-kotak. Ini, dan seratnya lurus-lurus. Otot ini disebut sebagai musculus rectus abdominis atau abs muscle. Jadi kalau teman-teman sering dengar abs, nah itu adalah musculus rectus abdominis ini. Musculus rectus abdominis dikelilingi oleh suatu lapisan pembungkus. Nah, lapisan pembungkus ini disebut sebagai vagina musculi recti abdominis. Dia memiliki dua bagian, ada yang anterior dan juga posterior. Nah, ini karena letaknya di depannya dari musculus rectus abdominis, sehingga ini merupakan bagian lamina anterior vagina musculi recti abdominis. Berikutnya kita ke bagian lateral. Nah, di sini ada suatu otot yang di bagian superficial yang dia memiliki serat-serat yang miring. Nih, seratnya tuh miring-miring. Dan dia ada di bagian luar, di bagian abdomen. Makanya dia disebut sebagai musculus obliquus externus abdominis. Ini. Nah, kalau teman-teman satukan bagian dextra dan sinistranya, dilihat serat-seratnya disatukan itu bentuk seperti huruf V. Sama seperti yang intercostalis tadi. Ini ya, di serat-seratnya tuh ke bawah. Tadi kita sudah bahas tentang musculus obliquus externus abdominis. Nah, jika musculus obliquus externusnya kita buka di bagian profundanya, kita bisa melihat ada musculus obliquus internus abdominis. Ini ya, yang internusnya yang ini. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, serat-seratnya itu seperti ke atas. Nih, seratnya seperti ke atas. Dan jika disatukan yang dextra dan sinistra, dia akan bentuk seperti huruf A. Ini yang internus. Nah, jika musculus obliquus internus abdominis kita buka lagi, di bagian profundanya, ada otot yang serat-seratnya itu melintang atau transverse. Makanya disebut sebagai musculus transversus abdominis. Tadi saya sudah menjelaskan terkait otot di abdomen. Agar lebih mudah memahami susunannya, di sini saya
menunjukkan gambar skematis dari otot di abdomen atau musculi abdominis. Tadi kan ada dua bagian, ada yang medial dan yang lateral. Nah, tadi di medial sudah dijelaskan ada musculus rectus abdominis ini. Nah, jadi kalau kita lihat, musculus rectusnya itu dibungkus oleh lapisan. Nah, lapisan ini yang disebut sebagai vagina musculi recti abdominis, yang ada dua bagian tadi ya, anterior dan posterior. Tadi yang terlihat yang lamina anteriornya. Nah, kalau di lateralnya kita bisa melihat dari luar ke dalam. Yang paling luar ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, kalau dibuka, dalamnya ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, kalau dibuka lagi, baru yang paling dalam ada musculus transversus abdominis. Demikian penjelasan mengenai musculi thoracis et abdominis. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Love anatomy, support humanity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.